Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Saksi Misteri. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang bus hantu. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kisah ini menceritakan tentang pengalaman saudaraku dan temannya yang menaiki bus hantu. Sampai pada akhirnya mereka masuk ke dimensi lain. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Perkenalkan, namaku Doni dan temanku Didi. Kami adalah teman kerja. Meskipun tidak sampai keluar pulau, pekerjaan ini sudah saya anggap merantau. Karena jarak tempat kerja dari rumah kami sekitar 8 jam menggunakan angkutan umum, membuat kami memang jarang sekali pulang ke rumah, kecuali ada keperluan yang sangat penting. Didi adalah teman yang gue kenal di tempat kerjaku. Aku mulai akrab dengan dia sejak mengetahui ternyata Didi berasal dari kota yang sama denganku. Meskipun aku tidak tahu persis alamat rumahnya. Didi adalah seorang ayah yang baik. Ia memiliki seorang putri yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Didi bekerja di kota ini sudah hampir 5 tahun. Ia pulang sebulan sekali setelah gajian untuk sekedar memberikan rezeki dan menjenguk anak istrinya. Berbeda denganku, aku bekerja di kota ini atas arahan dari keluargaku. Karena memang mayoritas orang di kampungku pergi merantau untuk mengadu nasib. Jadi aku juga diarahkan untuk mengikuti kebiasaan orang di sekitarku. Mengingat kehidupan di kampungku yang biasa-biasa saja. Aku sudah hampir 3 tahun bekerja di kota ini. Aku juga meninggalkan seorang istri di rumah, sama seperti Didi. Bedanya, aku belum dikaruniai seorang anak. Singkat cerita, hari itu merupakan hari yang sangat membahagiakan bagi kami. Karena hari itu kami gajian. Jadi kami berdua bekerja dengan penuh semangat. Tidak seperti biasanya. Besok pulang, Di, tanyaku kepadanya. Kayaknya sih pulang, Don. Gimana, kamu pulang atau enggak? Jawabnya. Kemungkinan aku pulang lusa, Di. Soalnya aku nunggu surat resign dulu. Katanya sih suratnya habis gajian ini turun. Ya mungkin aku pulang dan gak balik lagi ke sini, kataku menjelaskan. Aku memang sudah mengajukan surat pengunduran diri. Karena memang pada dasarnya, aku tidak betah kerja di tempat ini. Dan juga istriku sering menelpon agar aku segera pulang. Sepulang kerja, seperti biasa kami menuju kos dengan berjalan kaki. Karena memang jarak yang tidak begitu jauh dari tempat kerja ke kos kami. Waktu itu kulihat wajah Didi terlihat sedih setelah mengangkat telepon dari seseorang. Kenapa, Di? Wajah kamu kusut banget. Gaji kamu dipotong lagi ya? Tanyaku kepadanya. Enggak, Don. Aku mau langsung pulang habis ini. Anakku besok harus bayar SPP di sekolahnya. Udah nunggak lama soalnya. Dan tadi istriku telepon, kalau besok gak bayar SPP, anakku gak mau sekolah karena dia malu sama teman-temannya. Aku pun seolah ikut merasakan betapa besarnya perjuangan seorang ayah untuk anaknya. Sesampai di kos, Didi langsung mempersiapkan barang-barangnya. Dia terlihat sibuk sendiri dan tidak menghiraukanku. Sekitar pukul 7 malam, dia berpamitan kepadaku. Entah saat itu apa yang ada di pikiranku. Tiba-tiba aku juga ingin pulang bersamanya. Di, aku juga mau pulang deh bareng sama kamu, ucapku kepadanya. Loh, kenapa? Katanya mau nunggu surat resign dulu, jawabnya. Nggak tahu, tiba-tiba aku malas sendiri di sini. Mending aku pulang saja bareng kamu. Ya udah buruan, jawab Didi. Akhirnya kami pun meninggalkan kos sekitar pukul 8 malam menuju ke terminal. Kami pun istirahat sejenak
sambil menikmati makan malam di terminal. Setelah makan malam, akhirnya kami menaikin bus yang memang sudah biasa kami tumpangi jika hendak pulang ke rumah. Suasana bus waktu itu sangat sepi. Mungkin cuma sekitar 8 penumpang saja. Jadi, waktu kami habiskan untuk istirahat sepanjang perjalanan. Dan belum lama kami tertidur. Aku terbangun karena bus yang kami tumpangi tiba-tiba berhenti. Aku kira sudah sampai di tujuan. Ternyata belum. Bus yang kami tumpangi berhenti karena mogok. Karena bosan menunggu di dalam bus, aku pun memutuskan untuk turun. Waktu itu hampir semua penumpang ikut turun. Karena memang sudah hampir 1 jam bus itu mogok. Dan kami pun tidak mengetahui alasannya. Di sela-sela saya menunggu bus diperbaiki, tiba-tiba Didi berjalan ke arahku. Lagi-lagi dengan wajah yang kecewa. "Naik bus lain yuk Don, ini mogoknya lama kayaknya." Kita disuruh nunggu, mau dioper ke bus lain. Supirnya lagi telepon bus lain yang ke arah sini, ucap Didi. "Ya nggak masalah dong, kita tinggal nunggu bus datang, urusan beres. Terus kenapa wajah kamu murung begitu?" jawabku. "Ini kalau nunggu bus, katanya bisa sampai 1 atau 2 jam. Ini masih jauh. Aku takut kalau besok sampai di rumah lebih dari jam 7. Anakku bisa nggak sekolah lagi Don," ucap Didi. "Ya udah, terus mau gimana?" sahutku. Didi pun seketika menuju ke arah kondektur. Setelah itu dia terlihat melakukan obrolan dan tiba-tiba masuk ke dalam bus. Tidak lama kemudian, dia kembali turun sambil membawakan tas saya. Dan akhirnya, kami berjalan kaki untuk mencari bus lain. Mau itu bus atau truk, asal satu arah ke kota kami, akan kami berhentikan. Waktu itu sekitar tengah malam, dan kami berada di jalan yang sepi, jauh dari pemukiman penduduk. Serta berharap segera menemukan bus atau truk yang searah dengan tujuan kami. Selang beberapa lama, tiba-tiba dari kejauhan terlihat sorot lampu. Yang saya duga itu adalah sebuah bus. Sontak saya langsung maju, lebih mendekat ke arah jalan, sambil melambaikan tangan. Agar pengemudi mengerti kalau kami ini adalah calon penumpang. Bus pun berhenti sekitar 20 meter dari kami. Kami pun langsung berlari ke arah bus tersebut. Didi waktu itu berlari di depanku, karena memang dia terlihat lebih bersemangat kali ini. Ketika mendekati bus,